Shalom teman-teman, apa kabar? Semoga kita dalam keadaan baik ya. Sungguh bersyukur kita dapat bertemu dalam ibadah Minggu Ignite GKI hari ini. Mari kita berikan salam damai dengan memberikan tanda cinta kepada orang-orang di sekitar kita. Salam damai. Teman-teman, pemazmur mengajak kita untuk memuji Allah. Katanya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Kristus bertemu seluruh dunia, terpadu umat penebus di dalam kasih-Nya. Semua hati terlebur di dalam tubuhnya, berkarya akrab dan tekun di pelayanannya. Bergandeng tanganlah erat apapun bangsamu, pengabdi Bapa yang kudus, tentulah kawanku. Di dalam Kristus bertemu seluruh dunia, cerminan kasih penebus umat-Nya yang esa. Ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengakui dosa yang telah kami lakukan kepada sesama kami. Relasi kami dengan orang lain diwarnai permusuhan, bukannya perdamaian. Kami menyimpan amarah, kebencian, dan kekecewaan. Bahkan kami ingin membalas perbuatan mereka yang telah menyakiti hati kami. Kami juga tidak peduli dengan orang-orang terpinggirkan di sekitar kami. Kami menutup telinga dari jeritan tolong mereka. Akhirnya, kami menciptakan permusuhan di rumah, sekolah, gereja, ataupun di lingkungan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, ajarilah kami memaknai kebangkitan-Mu yang memperdamaikan hal itu, sehingga kerajaan-Mu nyata di antara kami. Amin. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan ikatan yang kuat. Satukan kami
Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami butuh hikmat Tuhan, melalui kuasa Roh Kudus-Mu yang membantu kami untuk bisa merenungkan, mengerti, memahami dan melaksanakan firman-Mu ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kuasa kebangkitan menyemangati kami untuk senantiasa hidup dalam pengharapan, optimisme, dan sukacita, karena Engkau menang bersama kami dan untuk kami. Kami mohon Tuhan, biarlah dalam pembacaan dan perenungan firman ini, kami bisa berfokus, hati dan pikiran kami tertuju kepadamu. Doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang menyelamatkan. Amin. Bacaan hari ini diambil dari Injil Markus pasal 16, ayat 9 sampai 18. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka meminum racun, maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang memelihara dan melakukannya. Haleluya. Rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada Paskah kedua, hari ini kita akan merenungkan tema komunitas rekonsiliatif. Berbicara soal komunitas, rasanya komunitas itu menjadi sebuah kebiasaan bagi kaum muda, bagi anak-anak muda, dan itu menjadi sebuah kelompok, menjadi sebuah tempat bagi mereka untuk bisa mengembangkan diri. Menemukan jati diri dan juga menemukan rekan-rekan, sahabat yang mereka bisa andalkan. Di tempat studi misalnya kita punya kelompok-kelompok atau komunitas-komunitas, entah dia teman sefakultas, komunitas persekutuan kampus, UKM, klub-klub ataupun juga hobi-hobi yang sama. Di kantor kita juga punya komunitas ya, divisi-divisi selain kita punya tugas fungsional kantor, kita pun punya biasanya ada kongko-kongko bareng. Ada nongkrong bareng, makan bareng. Divisi A pergi bareng padahal bukan untuk kerja. Itu sangat wajar. Belum lagi komunitas-komunitas yang sifatnya daring. Wah ya. Coba teman-teman
perhatikan HP-nya, di aplikasi chatting, ada berapa grup banyak di sana. Ada panitia besar, panitia kecil, grup gosip panitia. Wah, banyak banget. Komunitas-komunitas daring semakin banyak, apalagi aplikasi-aplikasi yang memungkinkan adanya komunitas tersebut semakin menjamur. Punya banyak komunitas itu wajar, teman-teman. Berkomunitas itu sangat wajar, bahkan bisa menjadi sebuah kebutuhan. Bisa menjadi sebuah tempat penyaluran. Akan tetapi hal yang perlu kita yakini dan juga harus kita siapkan adalah berkomunitas tidak luput dari konflik. Berkomunitas itu nggak luput dari yang namanya perbedaan pendapat. Saya bisa berbeda pendapat dengan teman-teman sekalian. Kalian bisa ada kelompok-kelompok dalam satu komunitas itu. Yang ini nggak suka dengan kelompok yang di sini, ya kan? Lalu ada sebuah kecurigaan, curigation. Itu sangat wajar dan itu harus kita siapkan. Kita yang biasanya bekerja bareng, lalu kemudian karena satu dua konflik, karena satu nggak suka dengan yang lain, kemudian kita terpecah. Harusnya menjadi super team, tapi karena kita merasa si A nggak bisa dipercaya, maka kita ambil alih semuanya, kita menjadi superman atau superwoman. Disinilah sebenarnya komunitas bisa menjadi rentan. Komunitas yang tadinya kuat bersama-sama, bersatu, kemudian terpecah, bahkan terpisah-pisah. Nah, firman Tuhan hari ini pun juga mencatat kisah sebuah komunitas yang terpecah belah, komunitas yang menjadi rentan oleh karena situasi sulit yang mereka alami. Itulah komunitas ke-11 murid yang mengalami kegalauan, mengalami kedukaan, berkabung oleh karena sang guru kemudian pergi selamanya. Sang guru Yesus Kristus di hadapan mereka ataupun dalam sepengenggaran mereka, sang guru itu mati disalib. Bayangkan, tadinya tuh pergi bareng-bareng, pelayanan bareng-bareng. Menyembuhkan orang dari kota ke kota bareng-bareng bersama dengan sang guru. Kini sang guru udah gak ada. Komunitas yang tadinya kuat menjadi rapuh dan rentan. Komunitas yang tadinya suka nongkrong bareng, yang suka jalan bareng. Kini seperti kumpulan domba yang kehilangan gembalanya. Tetapi ketika sang komunitas ke-11 orang itu mencoba untuk dibangkitkan semangatnya dengan berita bahwa Yesus bangkit yang disampaikan oleh Maria Magdalena, di sini titik persoalan awalnya. Apa yang disampaikan oleh Maria Magdalena kemudian dianggap sebagai hoax bagi mereka. Mereka nggak percaya. Adalah nggak mungkin sang guru itu bangkit. Adalah nggak mungkin sang guru itu menjumpai Maria. Mungkin Maria mengalami gangguan ilusional atau delusional. Lalu kedua orang yang akrab dengan sang guru juga dijumpai di tengah jalan. Dan itu juga ketika disampaikan kepada komunitas ini, ke-11 murid ini, mereka juga gak percaya. Wajar sekali di sini terjadi kekalutan, keterpecahan, bahwa mereka menjadi ragu dan rentan. Nah, plot twist terjadi ketika justru mereka yang meragu, mereka yang rentan ini justru diintervensi sendiri oleh Yesus yang bangkit. Yesus menjumpai mereka dan mengadakan rekonsiliasi dengan mereka. Pemulihan serta pendamaian yang luar biasa. Bukan hanya kelompok itu yang disapa, tetapi pribadi lepas pribadi mengalami rekonsiliasi di dalam dan bersama Kristus. Selain komunitas itu yang tadinya rapuh dan rentan, merasa gak mampu, gak punya apa-apa, kini mereka diubahkan. Mereka dipersiapkan dengan berbagai macam karunia. Untuk apa sih? Untuk tugas mulia, yaitu menyampaikan berita rekonsiliatif dari Allah melalui berita kebangkitan Yesus Kristus. Dan berita itu bukan cuma untuk kita sesama manusia, tapi Yesus sendiri mengatakan beritakanlah ke segala makhluk.
Nah, disinilah yang membedakan komunitas rekonsiliatif yang sebelum ya, ataupun juga ke-11 murid yang sebelumnya galau rentan hanya memikirkan bagaimana selanjutnya hidup dia bersama dengan teman-teman yang lain. Kini dia harus memikirkan dunia, memikirkan alam semesta yang juga dirahmati oleh keselamatan Kristus. Gimana nggak bingung coba? Harusnya kan mereka yang mengalami semangat itu sendiri. Tapi mereka diberi tugas untuk merekonsiliasi dunia. Konflik antar sesama aja sulit untuk didamaikan, apalagi rekonsiliasi dengan dunia. Nah, disinilah momen penting Yesus yang menampakkan kepada murid-muridnya. Pertama, Yesus yang bangkit itu menampakkan kepada setiap pribadi para murid, sehingga para murid mengalami rekonsiliasi personal bersama Kristus. Lalu yang kedua, mereka mengalami rekonsiliasi komunal. Yang terpecah, yang gak punya tujuan, difokuskan kembali tujuannya. Yuk, fokus yuk. Fokusnya siapa? Kristus untuk dunia. Kristus untuk alam semesta dengan segala makhluknya. Nah, disinilah menjadi menarik bahwa yang ketiga, para murid, komunitas yang rapuh dan rentan itu kemudian menjalani kehidupan sebagai komunitas yang rekonsiliatif bagi dunia, yang dirahmati keselamatan Kristus. Pertanyaannya adalah bagi kita nih, anak-anak muda, bagi kita nih kaum-kaum muda, yang dalam kita berkomunitas dengan teman-teman, berkomunitas dengan para sahabat, bahkan dengan di dalam keluarga, bagaimana kita bisa menjadi komunitas rekonsiliatif zaman now? Ya, ini pertanyaan penting yang harus terus-menerus kita gali. Setidaknya ada dua yang firman Tuhan ini ingin sampaikan pada Paskah kedua ini. Yang pertama, untuk menjadi komunitas rekonsiliatif zaman now sebagai konteks kaum muda, maka kita juga harus mengingat bagaimana Yesus menjumpai setiap pribadi ketika dia telah bangkit. Artinya apa? Yang pertama-tama menjadi pribadi yang senantiasa mengalami rekonsiliasi personal di dalam Kristus yang bangkit itu. Katanya tadi komunitas. Komunitas kan kelompok. Loh kok malah disuruh rekonsiliasinya personal? Ini agak aneh nih. Tapi bukankah itu yang Yesus lakukan? Pertama Maria Magdalena, kedua murid, baru ke-11 murid. Yesus sendiri melakukan rekonsiliasi personal kepada Maria Magdalena. Perempuan yang mengikutinya ketika Yesus disalib bersama dengan Maria ibu Yesus. Dan di situ ketika bangkit menjumpai secara personal. Artinya bagi Yesus rekonsiliasi personal menjadi titik tolak dan titik dasar untuk rekonsiliasi komunal. Dan kenapa sih harus komunal, harus personal? Setiap kita pribadi itu unik teman-teman ya. Kita punya konteks masing-masing. Ada yang sudah bekerja, ada yang pemuda berumah tangga, ada yang berpacaran, ada yang masih independen. Masing-masing unik dan tentunya masing-masing punya latar belakang konteksnya masing-masing. Apalagi dalam kondisi pandemi ini, kondisi situasi kita terpisah, terbelah, terpecah bahkan, untuk mengalami luka, mengalami trauma, keraguan, kerentanan, sebagai pribadi yang terus di bawah bayang-bayang luka dan keraguan itu sangat besar kemungkinannya. Ada banyak stresor ya, stresor tahu ya, penyebab stres yang membuat kita menjadi pribadi yang rentan. Pribadi yang tidak rekonsiliatif dengan Kristus. Stresor setidaknya ada dua, eustress dan distress. Yang menjadi persoalan seringkali adalah yang distress ini. Distress itu adalah stresor yang membuat kita makin lemah, makin sulit untuk bangkit, misalnya galau habis diputusin pacar. Tapi yang selanjutnya adalah eustress. Eustress itu adalah stresor yang membuat kita semakin kuat. Mungkin dari antara kalian ada yang saat ini sedang diet, lalu olahraga kuat, angkat beban. Itu kan stres bagi badan kita. Tetapi itu justru membuat kita menjadi bertumbuh. Nah seringkali yang menjadi persoalan adalah distress ini.
Para murid kala itu distresnya adalah duka cita. Dan bagaimana dengan teman-teman? Pasti ada banyak distres yang membuat kita menjadi pribadi yang rentan. Pribadi yang mudah sekali terombang-ambingkan. Konflik dengan yang lain, konflik dengan pacar, konflik dengan orang tua, konflik dengan pacarnya orang tua, orang tuanya pacar maksudnya. Ini kan menjadi sebuah persoalan bagi orang-orang muda zaman now. Tetapi firman Tuhan hari ini mengajak kita. Komunitas rekonsiliatif bisa tercipta ketika person atau pribadi-pribadi di dalamnya juga mengalami rekonsiliasi itu. Setidaknya untuk siapa? Untuk dirinya sendiri. Pemulihan bagi diri sendiri. Itu yang menjadi penting. Ya, jadi yang pertama, menjadi pribadi yang senantiasa mengalami rekonsiliasi personal di dalam Kristus yang bangkit. Nah, yang kedua dan terakhir sudah sangat jelas. Komunitas rekonsiliatif berarti menjadi komunitas yang bersatu dan peduli. Ada pepatah terkenal ya, bersatu kita teguh, bercerai cari lagi. Jangan. Bercerai kita runtuh. Sekarang ini persatuan kita sebagai bangsa dan warga Indonesia sedang ditantang nih, teman-teman ya. Kita jadi individu, bukan jadi pribadi. Individu indivisa, kita terpisah. Kita bukan jadi pribadi yang berelasi. Kita makin individualistik. Apalagi sejak disuruh di rumah terus, makin mager, kaum rebahan semakin banyak. Nah, disinilah sebenarnya menjadi komunitas yang bersatu mengajak kita walaupun kita tercerai-berai, kita tetap bersatu. Terpusat dan berpusat pada Kristus. Termasuk dalam konteks pandemi ini. Orang mungkin sekarang udah fatigue ya, udah lelah. Lelah karena pandemi. Suruh pakai masker, jaga jarak ya, jaga hati, jaga apa lagi? Ya, jaga-jaga semualah. Jauhi kerumunan dan seterusnya. Itu juga stresor yang distres kadang-kadang buat kita. Sampai akhirnya kita kemudian ngapain? Udahlah, gak usah pakai masker. Buka aja maskernya. Saya gak mau divaksin. Saya gak mau apa lagi? Gak mau mikirin yang lain. Dia susah-susah sendiri, ya sudah, saya juga susah. Kalau itu yang terjadi, maka tidak akan tercipta komunitas rekonsiliatif. Komunitas rekonsiliatif berarti mengarahkan orientasi dan kepentingan kita pada tataran bersama. Dan disitulah kesatuan serta kepedulian kita diuji dan ditingkatkan. Nah, komunitas yang rekonsiliatif bukan hanya untuk sesama, tetapi juga untuk segala makhluk. Ingat kata Yesus, segala makhluk beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Hewan-hewan, tumbuhan, dan semuanya. Itu adalah juga komunitas kita. Maka itu komunitas rekonsiliatif bagi para makhluk hidup lainnya, mungkin kita pernah menemukan istilah dog lover. Animal shelter, ada aktivis lingkungan ya. Ada dog lover, cat lover, dog eater. Wah ya, seringkali suka bertubrukan. Tetapi yang jelas ketika kita punya hati, orientasi dan kebersamaan dengan makhluk-makhluk lain, maka di situ sebenarnya kita sedang memberitakan Injil kepada segala makhluk. Di dalam komunitas rekonsiliatif tidak ada hanya aku dan Anda, tetapi alam serta alat-alat yang kita punya untuk membangun kehidupan, memulihkan kehidupan. Untuk itu, para sahabat GKI, rekan-rekan muda GKI, mari pada Minggu Paskah kedua ini kita merasakan kuasa kebangkitan Kristus yang menjadi rekonsiliator secara personal, komunal, maupun juga secara kosmik, alam semesta. Dan disitulah Injil Kerajaan Allah kita nyatakan. Tuhan menolong kita. Amin.
Rekan-rekan muda, saya undang untuk berdiri. Bersama dengan segala umat di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan iman kita seturut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Rekan muda, silakan duduk kembali. Marilah saat ini kita bersama-sama akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami berterima kasih untuk setiap firman Tuhan yang boleh kami baca dan renungkan bersama. Saat ini Tuhan, kami bersyukur jikalau kami telah Tuhan bentuk sebagai pribadi-pribadi rekonsiliatif yang Tuhan damaikan dan Tuhan pulihkan di dalam kuasa kebangkitan-Mu. Dan pribadi-pribadi itu pun berelasi, membentuk sebuah komunitas rekonsiliatif bersama dan di dalam Kristus. Kiranya Tuhan, setiap kami, anak-anak muda dalam segala konteks kami pun bisa mewujudkan komunitas rekonsiliatif itu dalam hidup kami. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi pribadi yang peduli, bersatu, tidak mementingkan diri sendiri, dan berfokus pada kuasa Kristus yang harus kami beritakan. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa, biarlah dalam segala konteks kehidupan kami, di pekerjaan, keluarga, bersama dengan kerabat dan sahabat, serta juga di tengah masyarakat, kami pun menjadi pribadi-pribadi yang menaburkan kasih Kristus. Pribadi-pribadi yang membangun kehidupan, bukan justru mengancam kehidupan. Khususnya di tengah situasi pandemi COVID-19 yang masih kami jalani, yang harus kami sikapi dengan sebuah sikap yang baik. Kiranya Engkau menolong setiap kami untuk tetap taat dan patuh dalam segala hal demi kebaikan bersama. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah pemerintah Indonesia, mulai dari pemerintah pusat hingga daerah, bersama dengan warga negara Indonesia dapat bersinergi, dapat berkolaborasi untuk mengentaskan, meminimalisir, dan memulihkan kehidupan kami yang terdampak oleh karena pandemi ini. Proses vaksinasi dan percepatannya biarlah segera terjadi dan itu membangun herd immunity sehingga pemulihan-pemulihan di sektor lain pun dapat tercipta dan terwujud. Ya Tuhan, tolonglah kami sebagai juga warga negara Indonesia maupun juga umat yang percaya pada Kristus agar kami pun senantiasa menjaga kedamaian, menjaga kerukunan kami bersama, dan kami pun menjadi contoh untuk bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan juga nilai-nilai kebaikan yang Tuhan ajarkan. Terima kasih Tuhan, dan biarlah setiap gereja-gereja Tuhan, dimanapun mereka berada, dan aktivitas pelayanan mereka, serta persekutuan mereka, dapat terlaksana dan juga dapat tercipta dengan baik, dan umat Tuhan di berbagai tempat bisa tetap terpelihara imannya di dalam kuasa Tuhan. Terima kasih ya Allah. Doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Teman-teman, Tuhan itu baik. Ia telah mati dan bangkit bagi kita. Ia juga menyertai kita di sepanjang perjalanan hidup kita. Pemazmur berkata, "Dengan rela hati aku mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan." Oleh karena itu, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih dan karunia-Nya dengan memberikan persembahan. Kita dapat memberikan persembahan dengan cara transfer ke rekening gereja masing-masing. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada ibadah kami hari ini. Dan saat ini kami telah memberikan persembahan kami, sebagian dari yang kami punya, yang datangnya juga daripada-Mu. Tuhan yang memberikan hikmat untuk orang-orang yang akan mengelolanya, dan biarlah itu semua hanya untuk memperluas kerajaan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Teman-teman, hari ini kita diingatkan Tuhan melalui firman-Nya untuk merawat relasi kita dengan orang-orang di sekitar kita. Hal itu memang tidak mudah untuk dilakukan. Kita berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda karakter, kepentingan, dan hal yang lainnya. Seringkali perbedaan itu memicu konflik antara kita dengan orang lain. Namun, kita adalah komunitas rekonsiliatif yang dipanggil Allah untuk menangani konflik dengan bijak. Sehingga dunia di sekitar kita dipenuhi dengan kedamaian. Oleh karena itu, mari kita ikrarkan komitmen kita dengan menyanyikan PKJ 267, Damai di Dunia. Damai
Umat Tuhan yang terkasih, masukilah ibadah kita dalam ibadah keseharian, dan kini terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah menganugerahimu ketidaknyamanan setiap kamu menikmati kenyamanan berkat-Nya seorang diri. Kiranya Allah merahmatimu dengan keberanian untuk berkata cukup kepada dunia yang tidak pernah puas. Kiranya Allah menampilkan wajah-Nya kepadamu melalui wajah orang-orang yang butuh ditolong. Kiranya Allah memberimu air mata dan mengubahnya menjadi mata air yang menyegarkan dunia yang dahaga. Kiranya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyempurnakan iman, harap, dan cintamu hari ini, esok, dan selamanya. Haleluya. Amin. Happy Sunday! Lidikilah ya Allah dan kenallah hatiku. Pujilah dan kenalilah segenap pikiranku. Dan lihatlah jika ada jalan-jalanku sesat, tuntunlah aku di jalan yang kekal. Tuhan, Kau ciptakan aku, Kau bentuk buah pinggangku, menandungku dalam kandungan ibuku. Ku bersyukur kepadamu, ajaib karyamu atasku, dan jiwaku pun sungguh menyadarinya. Matamu melihat aku selagi ku bakal anak, waktuku ada di tempat tersembunyi, dan semua hari-hariku pun tertulis di kitabmu sebelum